Kapten di kokpit pesawat bersikap sombong, mengharuskan ratusan orang di dalam pesawat justru menanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Video kali ini adalah video yang banyak di request sama kalian, yaitu pembahasan mengenai AirBlue dengan nomor penerbangan 202. Aku baru tahu kenapa kalian banyak request karena ini merupakan salah satu tragedi dengan penyebab yang cukup mengejutkan. Lantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Sedikit membahas mengenai maskapai AirBlue. Ini adalah maskapai yang berasal dari Pakistan. Didirikan tahun 2003 dan resmi beroperasi 1 tahun kemudian, yaitu tahun 2004. Ternyata 1 tahun setelah dioperasikan, maskapai ini menjadi sangat populer, bahkan bersaing dengan Pakistan International Airlines. Sementara itu, pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan AirBlue 202 adalah sebuah Airbus A321-200. Nah, pesawat ini sempat beberapa kali digunakan oleh maskapai lain dan baru di tahun 2006 pesawat itu bergabung dengan armada dari AirBlue. Dan disebutkan di tahun 2008 pesawat pernah tersambar petir tapi tidak mengakibatkan insiden yang berbahaya. Ada 2 pilot yang terlibat dalam tragedi penerbangan AirBlue 202. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Pervez Iqbal Chowdhury. Umurnya 61 tahun, ia telah memiliki lebih dari 25 total jam terbang. Kemudian bertugas sebagai first officer adalah Muntajib Ahmed, 34 tahun. Ia merupakan mantan pilot pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Pakistan dan telah mengumpulkan lebih dari 1000 total jam terbang dengan sekitar 200 jam diantaranya menggunakan Airbus A320. Kisah mengenai penerbangan AirBlue 202 ini sendiri terjadi pada tanggal 28 Juli 2010. Ketika itu pesawat Airbus A321 milik maskapai AirBlue akan digunakan dalam penerbangan 202 dengan penerbangan dari Karachi menuju ke Islamabad. Jam 2:41 UTC atau jam 7:41 pagi waktu setempat, pesawatnya sudah bersiap untuk keberangkatan ke Bandara Islamabad. Di dalam pesawat itu ada 152 orang yang terdiri dari 146 orang penumpang dan 6 orang kru. Jam 2:52 UTC atau jam 7:52 pagi waktu setempat, akhirnya pesawat itu mulai lepas landas. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, pesawat itu mulai naik ke langit yang berawan. Sementara itu di ruang kokpit ternyata Kapten Chowdhury mulai bertanya kepada first officer-nya mengenai pengetahuan sang first officer di dunia penerbangan. Ada beberapa pertanyaan yang ternyata tidak bisa dijawab oleh first officer atau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sang kapten. Disitulah kemudian Kapten mulai marah-marah. Ia memaki-maki first officer-nya. Ia mengatakan kata-kata kasar dan juga nada bicaranya sangat sombong kepada first officer. Apa yang dilakukan oleh Kapten Chowdhury ini termasuk kekerasan verbal. Dan hal itu berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Nah, setelah Kaptennya marah-marah, first officer saat itu mulai terdiam, patuh, tapi ternyata ia pasif di dalam penerbangan. Penerbangan kemudian berlanjut seperti biasa. Ketika pesawat itu berjarak sekitar 155 nautical miles dari Islamabad, pilot mendengarkan informasi dari ATIS mengenai kondisi bandara, kondisi cuaca, dan kondisi runway di bandara tujuan. Kedua pilot dari AirBlue 202 ini tahu bahwa mereka harus mendarat di runway 12. Sementara itu, kedua pilot kemudian melakukan pemeriksaan kondisi cuaca di bandara tujuan dan juga bandara alternatif. Ketika kedua pilot sedang memeriksa kondisi cuaca, masuk instruksi dari menara kontrol yang menginformasikan agar penerbangan 202 itu melakukan circle approach menuju ke runway 12. Jadi dalam approach ini Kapten harus menuju ke runway 30 dengan bantuan ILS. Ketika sudah mendekati runway 30, maka pesawat itu diminta untuk berbelok ke kanan, mengitari runway. Setelah itu pesawat berbelok ke kiri untuk masuk ke runway 12. Approach ini terlihat sederhana tapi cukup rumit untuk pilot karena ternyata pilot harus mengatur kecepatan, ketinggian, dan posisi pesawatnya dengan sempurna. Karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh pilot, pesawat itu harus go around.
Kemudian pada saat penerbangan 202 ini mulai mendekati bandara tujuannya, Kapten memutuskan untuk menggunakan mode navigasi atau nav mode. Mode navigasi pesawat hanya mengikuti jalur penerbangan yang telah diprogram pilot ke dalam komputernya. Dan memang saat itu Kapten menginstruksikan kepada first officer-nya untuk memasukkan beberapa waypoint ke FMS atau Flight Management System. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Kapten yaitu memilih mode navigasi tidak diperbolehkan oleh ATC. Hal itu disebabkan jika pilot menggunakan mode navigasi, maka pada saat circle approach, pesawat itu akan dibawa jauh keluar dari approach yang seharusnya atau approach yang sudah ditentukan oleh ATC. First officer tahu bahwa mode navigasi itu tidak diizinkan oleh ATC, tapi first officer yang mentalnya sudah down ini tidak memprotes sang Kapten. Jam 3:57 UTC, saat itu Kapten memberi pengarahan untuk penerbangan atau prosedur pendaratan kepada first officer. Ia terus mengatakan bahwa ia ingin melakukan proses pendaratan dengan menggunakan mode navigasi. Saat pesawat diizinkan untuk turun karena posisinya sudah semakin dekat dengan landasan pacu di Bandara Islamabad, saat itu Kapten meminta izin kepada pihak ATC untuk melakukan circle approach tapi berlawanan arah dengan yang disetujui oleh ATC. Nah, kemudian ATC menjawab bahwa mereka tidak bisa memberikan izin terhadap approach yang diminta Kapten. Beberapa saat setelahnya pesawat semakin dekat dengan runway 30 dan ATC kemudian mengatakan atau memerintahkan agar pesawat itu mulai turun dan mulai berbelok ke kanan. Sekali lagi Kapten masih meminta izin untuk menggunakan approach yang dia inginkan, tapi lagi-lagi ditolak oleh ATC. Kapten Chaudhry saat itu diinstruksikan oleh ATC untuk mulai menurunkan ketinggian. Kapten ingin membawa pesawat itu turun hingga ke 2000 kaki. Padahal batas ketinggian minimum yang aman untuk approach itu adalah 2500 kaki. Selanjutnya pada pukul 4:37 UTC, Kapten membawa pesawat itu berbelok ke kanan. Pesawat mulai meninggalkan approach ke landasan pacu 30. Nah, dalam proses approach ini menempatkan runway 30 itu berada di sisi sebelah kiri dari pesawat. Dan pesawat turun dari ketinggian 2500 kaki ke ketinggian 2300 kaki. Saat pesawat itu terbang di bawah ketinggian aman, ternyata pilot mengatur belokan pesawat ke kiri. Nah, ternyata ATC menyadari bahwa pesawat itu berada di ketinggian yang kurang aman atau tidak aman. Maka ATC menginformasikan kepada pilot penerbangan 202 bahwa mereka berada di ketinggian yang tidak tepat dan berada jauh dari bandara. Penerbangan 202 seharusnya sudah mulai melakukan belokan ke kiri, tapi yang terjadi pesawat masih terus terbang lurus. Saat itu ternyata ada bunyi peringatan yang menginformasikan pilot bahwa ada daratan di hadapan mereka. Bukan hanya peringatan di ruang kokpit yang terdengar, tapi first officer juga sempat mengungkapkan keprihatinannya. Dia sempat mengatakan kepada Kapten bahwa Kapten, di hadapan kita ada dataran tinggi. Nah, hal itu dilakukan sama first officer untuk memberitahu sang Kapten bahwa di hadapannya ada bukit. Dan ia ingin Kapten segera membelokkan pesawatnya ke kiri. Tapi saat itu yang terjadi adalah Kapten tidak membuat pesawat itu berbelok ke kiri. Sekali lagi first officer mengingatkan bahwa dataran tinggi sudah ada di hadapan penerbangan mereka. Kapten seolah-olah mengatakan bahwa ia akan membelokkan pesawatnya ke kiri, tapi ternyata hal itu tidak juga dilakukan. Karena ada bunyi peringatan di ruang kokpit, kemudian first officer sudah mengingatkan Kapten mengenai adanya dataran tinggi, Kapten mulai cemas. Kapten semakin meyakinkan first officernya bahwa ia akan membawa pesawatnya itu berbelok ke kiri. Tapi hanya beberapa detik berikutnya justru bunyi peringatan GPWS terdengar, menandakan jarak antara penerbangan 202 dengan dataran itu sudah sangat dekat. Dalam upaya Kapten untuk membuat pesawat itu berbelok ke kiri, Kapten mencoba untuk memutar knob yang terhubung dengan autopilot ke sebelah kiri. Tapi pesawat itu tidak kunjung berbelok ke kiri. Justru semakin lama pesawat itu terus lurus dan agak berbelok ke kanan. Kapten berusaha melakukan segala upaya untuk membuat pesawatnya terbang ke rute yang normal. Awalnya berhasil, pesawat itu sempat sedikit berbelok.
Kemudian Captain juga membawa hidung pesawat itu naik sehingga pesawat seperti terlihat mendaki. Tapi Captain ternyata masih berusaha untuk memutar knob autopilot itu ke arah kiri. Kemudian ia sempat mengatakan kenapa pesawat ini tidak mau berbelok ke kiri. Dalam kondisi itu pesawat mulai kehilangan ketinggiannya dan first officer sempat mengatakan kepada Captain, "Captain, pesawat ini mulai turun, Captain, pesawat ini mulai turun." Tapi tidak ada yang dilakukan oleh Captain. Sampai akhirnya pesawat Airbus itu mulai menghantam sisi bukit dari Bukit Malgara. Beberapa saat setelah pesawat itu menghantam bukit, terjadi ledakan yang sangat besar. 152 orang penumpang di dalam pesawat itu tidak dapat diselamatkan. Beberapa saksi mata melaporkan pada pihak berwenang bahwa mereka melihat pesawat itu terbang terlalu rendah atau setara dengan gedung 4 lantai. Beberapa saksi lagi menyebutkan mereka melihat detik-detik di mana pesawat itu mulai menghantam bukit, kemudian terjadi ledakan yang sangat besar, api berkobar besar, dan kemudian disusul dengan asap hitam pekat. Setelah mendengarkan informasi-informasi itu, kemudian layanan kedaruratan segera diterbangkan menuju ke lokasi kecelakaan. Dan dari laporan mereka, tidak satupun penumpang yang selamat. Investigasi dilakukan oleh Biro Investigasi Penerbangan Sipil Pakistan. Hal pertama yang menjadi faktor kemungkinan pesawat itu jatuh bahkan sudah terlihat dari awal, di mana ketika awal penerbangan Airblue 202, Captain terus memaki-maki first officer-nya. Mungkin Captain lupa, ketika ia menjadi pilot penerbang, maka first officer akan menjadi pilot monitoring, di mana tugas dari pilot monitoring adalah mengontrol atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang dilakukan oleh pilot penerbang. Dan jika pilot penerbang yang melakukan kesalahan, maka pilot monitoring akan memperbaikinya. Tapi karena mental dari first officer ini sudah down, karena makian dari Captain, maka daripada itulah first officer menjadi sangat pasif. Tim investigasi kemudian juga mengungkap bahwa penerbangan Airblue 202 ini tidak mengikuti instruksi dari ATC, di mana sebenarnya ATC tidak memperbolehkan penerbangan itu menggunakan mode navigasi. Karena dengan menggunakan mode navigasi, maka runway 12 ini tidak akan ada di database komputer pesawat. Sehingga mau tidak mau pilotnya harus memasukkan beberapa waypoint. Nah, waypoint ini justru membuat pesawat itu terbang jauh dari approach yang seharusnya dan membuat pesawat itu terbang di zona yang tidak aman. Kemudian dari pembicaraan antara pilot Airblue 202 dengan petugas menara kontrol, diketahui ketika penerbangan itu sudah mulai mendekati approach ke runway 30 ILS, ada masuk instruksi dari ATC yang menyatakan bahwa ketika pesawat itu semakin mendekat dan akan berbelok ke kanan, nah di wilayah sana ada kondisi cuaca buruk. Dan ATC meminta kepada pilot penerbangan 202 untuk sedikit memodifikasi circle approach-nya agar mereka bisa terhindar dari kondisi cuaca buruk. Tapi apakah kalian tahu apa yang dijawab oleh Captain setelah mendapatkan instruksi dari ATC? Ia mengatakan kepada first officer-nya, biarlah dia berbicara apapun yang mau dia bicarakan. Dengan kata lain, Captain menepis saran dari ATC untuk melewati jalur approach yang dimodifikasi. Padahal maksud dari ATC adalah untuk menyelamatkan penerbangan itu sendiri. Kebingungan Captain terhadap arah belokan pesawat yang tidak kunjung mau berbelok ke kiri dan justru terus terbang lurus dan sedikit ke kanan membuat Captain akhirnya mengalami disorientasi. Nah, saat ia sudah mendapatkan informasi dari first officer-nya mengenai dataran tinggi di hadapan penerbangan itu, kemudian juga sudah mendengar bunyi peringatan, diduga saat itu Captain berusaha untuk menghindari dataran tinggi itu dengan membelokkan pesawat dan juga mengangkat hidung pesawat naik. Memang awalnya berhasil, tapi Captain lupa untuk menambah power dari mesin pesawatnya sehingga akhirnya pesawat itu tidak berhasil melewati bukit yang ada di hadapannya. Lalu kemudian ada pertanyaan dari beberapa pihak kenapa pesawat itu tidak bisa berbelok ke kiri padahal Captain-nya sudah mengatur knob autopilot-nya untuk berbelok ke kiri. Nah, ternyata jawabannya adalah karena Captain lupa. Awalnya ia memprogram pesawat itu dengan menggunakan mode navigasi. Waktu dia akan membelokkan pesawat ke sebelah kiri, dia lupa memutar knobnya untuk mengganti mode ke selected mode. Di mana dengan mengatur pesawat menggunakan mode navigasi, maka pesawat akan mengikuti jalur penerbangan yang ditentukan oleh pilot. Sementara dalam selected mode,
Pesawat hanya terbang sesuai dengan perintah pilot. Seorang pilot senior justru melakukan kesalahan karena ia lupa untuk mengatur mode di pesawat Airbus-nya dan terjadilah sebuah kecelakaan fatal. Nah Delvers, akhirnya aku tahu nih kenapa kalian banyak banget yang request tentang penerbangan AirBlue 202. Ternyata karena salah satu faktor penyebab jatuhnya pesawat itu, Captain yang bersikap sombong dan juga marah-marah di ruang kokpit. Coba Captainnya nggak sombong dan nggak marah-marahin First Officer, mereka bisa kerjasama dengan baik. Bahkan nih ya, Biro Investigasi Pakistan aja bilang kalau ruang lingkup atau ruangan di kokpit itu ruang kerjasama antara Captain sama First Officer-nya merupakan lingkungan yang dimana Captainnya marah-marah terus sama First Officer. Kalian bisa bayangin gak sih kalau kalian dimarah-marahin gitu di satu ruangan kecil dan terus-terus dimaki-maki, kalian pasti down juga kan? Dan hal itu yang akhirnya bikin First Officer ini gak mau memperbaiki penerbangan 202 dan dia juga gak berusaha untuk mengambil alih kontrol penerbangan karena dia kayaknya udah down banget, udah kesel banget sama Captainnya. Nah terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan kalian udah request juga. Jadi kita tahu bahwa AirBlue 202 ini jatuh karena input yang salah yang dilakukan sama Captain dan juga efek dari lingkungan kerja yang. Terima kasih kamu udah nonton, terima kasih kamu udah request, terima kasih untuk yang udah subscribe, nyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.